Selamat pagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam suara penggembalaan. Pagi hari ini saya mengajak kita dengan merenungkan sebuah tema hidup yang berkemenangan. Saya mengajak kita membaca 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 6 sampai ayat 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam dunia tinju, siapa yang tidak kenal Chris John? Ia dijuluki Sang Naga dari Indonesia. Ia seorang petinju profesional terkemuka. Ia punya fokus, punya daya juang, dan punya daya tahan yang luar biasa. Ia hampir tidak pernah kalah. Dia sudah 50 kali bertarung, 48 kali menang, 2 kali seri, dan 16 kali mempertahankan sabuk juara dunianya. Sebanyak 22 kali menang KO. Ia mengatakan, tugasnya hanya berfokus pada latihan, berfokus berjaga-jaga, dan menghadapi siapa saja yang akan merebut sabuk juara dunianya. Saudara, menyadari ataupun tidak, setiap anak-anak Tuhan hidup berada dalam situasi peperangan. Peperangan ini mungkin bukan peperangan seperti yang kita sudah tahu. Rasul Paulus katakan, kita melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Kita melawan roh-roh jahat di udara. Situasi peperangan ini menuntut setiap anak-anak Tuhan jangan lengah, tetapi waspada. Berjaga-jaga, terus berjuang, tetap teguh. Saudara, iblis digambarkan sebagai pribadi yang tidak pernah berhenti berjuang menghabisi orang-orang percaya. Ia berjalan keliling siang malam, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada 3 jenis tempat iblis mungkin dapat masuk menguasai hidup kita. Pertama, melalui pikiran yang sia-sia. Tempat penguasaan roh jahat adalah di dalam pikiran yang negatif. Pada saat seseorang iri hati, pada saat seseorang curiga, ada kemarahan, kepahitan, dan lain sebagainya. Iblis bisa masuk menguasai pikiran orang tersebut. Kita ingat sewaktu Kain iri kepada adiknya Habel. Hatinya panas, mukanya jadi muram. Dosa langsung mengintip, lalu menguasai hidupnya. Yang kedua, kebiasaan yang buruk. Roh jahat selalu mencari rumah
yang cocok dengan sifatnya. Kebiasaan buruk adalah rumah bagi roh jahat. Iblis akan mudah masuk dan menguasai hidup kita apabila ada kebiasaan buruk, karena cocok dengan sifatnya iblis. Jadi ia mencari karakter, sifatnya yang cocok dengan dia. Apabila anak-anak Tuhan sepaham dengan si iblis, seide dengan si iblis, cocok dengan sifatnya, maka iblis akan dengan mudah menguasai hidup kita. Sekitar tahun 70-an, Elvis Presley yang dijuluki Raja Rock and Roll sangat terkenal pada saat itu. Ia seorang pemuda yang tampan sekali. Semua gadis-gadis memujanya sebagai idola. Hidupnya dikelilingi wanita dan narkoba. Akibatnya ia mati di usia muda di kamar mandinya. Ini sebuah kebiasaan yang buruk yang mengakibatkan kematian. Yang ketiga adalah penyembahan berhala. Segala sesuatu yang disembah akan menjadi tempat untuk roh jahat mengendalikan si penyembah. Banyak anak Tuhan berpikir bahwa itu berupa patung. Berhala itu berupa jimat, gambar dewa yang kelihatan. Pengertian berhala bisa lebih dari sesuatu yang kelihatan. Berhala dapat berupa sesuatu yang dipikirkan, disenangi, lalu membuahkan tindakan yang kemudian mengikatkan seorang. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus. Ia tampak baik-baik saja. Bahkan masih ikut perjamuan terakhir bersama Yesus. Tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa ia akan mengkhianati Yesus. Karena ada berhala Mamon dalam pikirannya. Ia pun menjual Yesus dengan 30 uang perak. Saudara, apa rahasia hidup dalam kemenangan? Pertama, kita perlu ketahui bahwa Allah telah memberi kuasa kemenangan kepada setiap kita. Setan telah dikalahkan di kayu salib dan Allah memberikan kuasa kemenangan kepada setiap kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Injil, maka Yesus bertata sebagai Tuhan di dalam hati, dalam kehidupan kita, bukan setan. Yang kedua, menerima kelepasan dengan mengusir si iblis. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Belenggu setan hanya dapat dilepaskan dengan cara kita tunduk kepada Allah. Artinya kita mengakui kesalahan, lalu kita bertobat di hadapan Tuhan. Lawanlah si iblis dan usir dengan melakukan pemutusan dengan si iblis. Rasul Petrus katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang terakhir, serahkanlah seluruh hidupmu kepada Kristus. Jangan terlalu khawatir akan keadaan hari ini. Apakah keadaan pandemi COVID-19 akan berlalu atau bagaimana? Bagaimana dengan keluarga saya, istri dan anak-anak saya? Bagaimana dengan keadaan pekerjaan saya? Bagaimana dengan usaha saya?
Dan ada banyak hal yang kita khawatirkan. Petrus katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah yang memelihara kita. Allah yang mencukupi kebutuhan kita. Allah yang tahu apa yang kita butuhkan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara, biarlah kita serahkan seluruh kehidupan kita, pergumulan-pergumulan kita, perjuangan kita melawan kuasa kegelapan, menghadapi realita hidup ini dengan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.